sobat belajar semua yang ada di rumah. Nah, masih tetap semangat ya, karena sore ini kita bakal asik-asikan nih ngobrolin tentang UTBK. Gimana nih UTBK udah sebentar lagi, kurang lebih tinggal 3 minggu ya. Udah sejauh mana persiapan kalian? Mudah-mudahan udah semakin matang ya. Dan kira-kira kalian udah milih belum? Mau soshum atau saintek atau malah campuran nih? Nah, jangan bingung-bingung ya, karena kali ini Kak Rendi mau bahas tentang si saintek dan juga soshum kalau disatukan, yaitu menjadi campuran. Oke, sobat belajar semua yang ada di rumah, kita cek yuk yang ini satu. Nah, sobat belajar yang ada di rumah, kita hari ini mau bahas tentang si ujian campuran nih. Nah, namanya juga campuran ya, artinya dia ini merupakan perpaduan. Perpaduan dari apa sih? Perpaduan antara si saintek dan juga soshum, sobat belajar. Oke, sobat belajar semua yang ada di rumah, kita lihat ya. Bagaimana sih perbedaan antara ketiganya, antara si campuran, soshum, dan juga saintek. Nah, kalau si saintek habis TPS, kemudian kan akhirnya TKA saintek ya, yang meliputi ada matematika, fisika, kemudian juga ada kimia dan biologi. Terus habis itu ada soshum. Nah, kalau soshum juga sama. Yang pertama ada TPS, terus dilanjutkan TKA soshumnya ada geografi, sejarah, sosiologi, sama ada ekonomi. Dengan alokasi waktunya masing-masing 195 menit untuk keseluruhannya. Kemudian bagaimana sih dengan si campuran ini? Nah, kalau si campuran ini, sobat belajar, artinya setelah kalian mengerjakan soal-soal TPS, habis itu kalian harus ngerjain soal saintek, terus soal soshum deh. Nah, lebih singkatnya dan lebih lengkapnya di sini ya. Ini dia. Dari jadwal. Nah, kita berkaca ya pada jadwal di UTBK tahun 2020. Nah, jadi sobat belajar, kalau kalian nih udah nentuin, Kak aku mau ikut yang campuran aja deh, siap-siap ya, karena kalian nggak bakalan kebagian waktu istirahat sobat belajar. Loh, kok bisa Kak? Bisa banget. Kenapa? Karena seperti ini jadwal kalian. Oke, kalau di tahun lalu, ini dalam satu hari dia langsung nih berjalan nih. Dari pagi sampai siang, ke sore lagi. Gimana jadwalnya? Jadwalnya kalau untuk ujian saintek, yang pertama kalian diberi waktu untuk bersiap-siap selama 30 menit. Nah, usahakan di sini kalian jangan sampai telat ya. Karena di sini waktu untuk kalian untuk berpikir, mengingat-ingat kembali, berdoa, dan mempersiapkan diri. Nah, kemudian dilanjutkan nih untuk ujian TPS selama kurang lebih 85 menit. Dari pukul 7.30 hingga ke 9.15. Kemudian ini untuk semua umur, untuk semua kelompok ya, baik dari saintek, soshum, dan juga campuran. Jadi pertama tuh kita bareng-bareng nih kerjainnya semuanya TPS. Kemudian dilanjutkan dari pukul 9.15 hingga 10.30, kurang lebih waktunya ini selama 75 menit. Nah, ini untuk yang ujian saintek, mereka harus mengerjakan TKA sainteknya. Begitupun dengan si soshum, harus mengerjakan TKA soshumnya. Tapi untuk kalian yang ujian campuran, pertama kalian akan mengerjakan soal-soal saintek sobat belajar. Nah, habis itu selanjutnya ada waktu 75 menit lagi. Kalau yang soshum dan juga saintek akan istirahat, kalian untuk yang ikut kelompok ujian campuran harus mengerjakan soal-soal soshum. Artinya di sini nggak ada istirahat. Jadi kalian langsung berpikir nih, abis dari TPS ke TKA saintek, terus abis itu ke TKA soshum. Abis itu baru deh kalian diberi waktu zuhur untuk istirahat dan juga sholat, yaitu kurang lebih sebanyak 45 menit. Nah, gunakan waktu 45 menit ini semaksimal mungkin ya, untuk istirahat dari berpikir, kemudian untuk makan, sholat, dan sebagainya kalau kalian yang beragama Islam. Kemudian dilanjutkan lagi, pukul 12.30 kita udah harus masuk lagi nih ke ruang UTBK, baik itu online maupun offline ya. Tapi sepertinya untuk tahun ini pasti akan dilaksanakan secara offline. Maksud saya adalah secara online.
Jadi sobat belajar harus udah siap nih di depan laptop pukul 12.30 udah masuk ke lamannya. Nah habis itu kita di pukul 13 sampai ke 14.05 ini juga ada TPS lagi untuk yang kelas siang. Begitupun selanjutnya untuk yang TKA, Soshum dan Saintek mereka mengerjakannya masing-masing. Setelah itu baru deh untuk yang kelas siang TKA Saintek dilanjutkan ke TKA Soshum. Jadi di sini kalian emang benar-benar nggak ada istirahatnya, tapi langsung aja ngerjain selama waktu yang disediakan. Kemudian berapa sih biayanya kalau kalian mau ikut yang campuran ini? Gampang sobat belajar. Buat nyari biayanya kan kalau cuma ikut TKA Soshum atau Saintek aja itu cuma 200.000. Tapi kalau kalian mau yang campuran, yaitu mau Saintek sama Soshum, kalian cuma mengeluarkan biaya sebesar 300.000. Tapi untuk teman-teman yang mengikuti bidik misi atau KIP, nanti kalian diberi keringanan nih kalau bidik misinya lolos. Jadi kalian boleh nggak bayar UTBK-nya. Begitupun untuk teman-teman yang berasal dari daerah afirmasi atau yang biasa dikenal dengan adik atau afirmasi dikti gitu. Teman-teman yang berasal dari Indonesia Timur banyak sekali yang ikut adik ini sobat belajar sehingga biasanya mereka pun digratiskan sama seperti bidik misi dan juga KIP. Nah, belum lagi sekarang kita lihat ke waktunya sobat belajar. Berapa lama sih kalian boleh ngerjain si soal-soal ini? Ternyata soal yang disediakan pertama untuk mengerjakan ujian TPS. Ini selama 105 menit. Untuk segala soal yang seabrek itu sebanyak itu. Ditambah lagi nanti kalian harus kerja ini si Sainteknya selama 75 menit. Terus ditambah lagi ada TKA Soshum 75 menit. Jadi selama waktu kurang lebih 255 menit ini kalian difokuskan untuk mikir, yaitu selama kurang lebih 4 jam 15 menit. Nah, sebentar kan? Nah, mudah-mudahan sobat belajar nih, di sini kalian dapat memaksimalkan waktu nih. Apalagi khusus banget buat kalian semua yang mau ikut campuran baik itu Saintek ataupun Soshum. Nah, contohnya kalau kita mau ikut campuran itu mau ikut apa sih, Kak? Nah, di sini kalau kalian mau milih lebih dari satu PTN, yang mana di situ ada Soshumnya dan juga ada Sainteknya. Jadi, kalian harus siap-siap nih ikut ke kelas campuran ini atau ujian campuran. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, ngomong-ngomong tentang si ujian campuran, ternyata untuk si Soshum dan juga Saintek, mata pelajaran geografi atau jurusan geografi juga beberapa ada yang IPA dan juga ada yang IPS seperti pembahasan kita minggu lalu sobat belajar. Nah, di sini sobat belajar Karindi juga mau ngejelasin lagi nih tentang geografi, tepatnya di ilmu pengetahuan khususnya pada mata pelajaran atau subbab penginderaan jauh dan SIG. Oke, sobat belajar, ngomong-ngomong tentang penginderaan jauh sama SIG ya. Nah, si penginderaan jauh dan juga SIG ini merupakan salah satu bagian dari geografi teknik sobat belajar atau geografi pemetaan. Nah, kalau kita kilas balik kembali ya, geografi ini kan ada 3 macam. Geografi fisik yang membahas tentang bagaimana sih interaksi manusia dengan alam terkait dengan fenomena geografi. Pastinya dilihat dari sudut pandang keruangan atau spasial. Kemudian yang kedua, ada geografi sosial. Nah, kalau geografi sosial ini, sobat belajar, di dalamnya kita akan memuat tentang bagaimanakah interaksi antara manusia dengan sesama manusia yang dilihat tentunya dari sudut pandang keruangan. Nah, jadi kalau geografi ini emang memandangnya khas banget nih, yaitu dari pola-pola spasialnya. Kemudian yang ketiga adalah geografi pemetaan atau geografi teknik yang mana dia akan bahas kayak gini nih sobat belajar. Yang bikin-bikin peta, yang bikin perencanaan wilayah, yang harus bikin untuk bangunan-bangunan itu siapa? Biasanya mereka adalah anak-anak teknik dari geografi yang memanfaatkan dari data-data penginderaan jauh dan juga SIG. Nah gitu ya sobat belajar. Jadi emang sebenarnya penginderaan jauh sama SIG tuh bahas banget
sekali. Di antaranya adalah bikin-bikin peta deh yang paling gampang, salah satu outputnya ya. Nah, di sini aku berikan contoh. Yuk kita bahas lagi sedikit tentang si pengenderaan jauh sama SIG. Bahwasanya si pengenderaan jauh dan juga SIG ini adalah bagaimana cara kita dapat menganalisis sebuah proyek. Ini merupakan sebuah kesatuan sistem untuk menilai, menganalisis, mengimplementasikan ilmu-ilmu geografi kita ke dalam data-data yang kita ambil dari jarak yang jauh, sobat belajar. Ingat ya, namanya juga penginderaan jauh. Jadi kita mengambilnya nggak langsung datang tuh ke tempatnya, tapi dari jarak yang jauh. Misalkan pakai apa? Nah, kalau di sini ada komponennya, yaitu adalah alat untuk merekam datanya. Nah, kalau di sini ada yang disebut dengan satelit ya. Tapi juga ada media-media lainnya nih sobat belajar. Seperti apa sih? Seperti misalkan kalau kita naik balon udara, naik pesawat, pakai drone, mereka juga merupakan salah satu alat yang digunakan untuk merekam data dengan bantuan sumber energi tentunya dan juga atmosfer serta adanya target. Sehingga seluruh data itu dapat ditransmisikan ke penerima data dan dapat diolah menjadi pemrosesan sebuah data hingga akhirnya menjadi sebuah peta ataupun data-data digital. Nah, sobat belajar, itu ya sekilas tentang penginderaan jauh. Nah, sekarang Karindi mau ajakin kalian untuk bahas beberapa soal. Gimana sobat belajar? Udah siap ya? Semoga udah deh. Kalau sudah siap, yuk kalian buka ke ahaslide.com ya. Yuk bareng-bareng sekarang dibuka dulu. Sambil Karindi juga mau buka nih. Oke, kalian buka aja ahaslide.com. Nah, oke, sobat belajar semua yang ada di rumah. Silahkan kalian masuk ke ahaslide.com, terus masukin kodenya deh. Kodenya itu adalah 748A0. Nah, jangan lupa ya, 748A0. Jadi kalian cukup masukkan kode ini aja. Jadi lebih gampang deh. Nah, di sini udah ada 2 orang yang bergabung. Yuk, siapa lagi? Kak ini masih tungguin ya untuk kalian semua yang mau bergabung nih. Oke, sobat belajar. Ingat-ingat kembali ya, ahaslide.com, terus 7A8A0. Nah, yuk ajakin teman-teman kalian untuk 2 orang yang ada di sini. Boleh banget ya, langsung aja isi nama kalian, nggak apa-apa, untuk nanti kita sama-sama tahu. Kira-kira jawaban yang benar itu apa ya? Nah, gitu ya sobat belajar. Oke, di sini Karindi mau nungguin lagi kalian selama kurang lebih 1,5 menit lagi deh. Karena kan tadi kita udah nunggu selama setengah menit ya. Jadi Karindi beri waktu kalian 2 menit aja untuk ikut ke kuis ini. Jadi kalian ada kesempatan nih untuk menginformasikan kepada teman-teman kalian bahwa, ini nih ada yang bahas tentang penginderaan jauh sama SIG. Yuk ikutan yuk. Nah, karena apa sih? Karena biasanya soal-soal SIG dan juga penginderaan jauh ini kerap kali dianggap sebagai salah satu soal yang killer sobat belajar. Jadi lumayan kan kalau soal yang killer ini bisa kita bahas satu persatu. Oke, sobat belajar, yuk siapa lagi yang mau bergabung di sini? Silahkan untuk sambil isi ya nama kalian. Oke, baru ada 2 orang nih, sambil ajakin ya teman-temannya. Kita bahas tentang penginderaan jauh dan juga SIG. Wah, Karindi udah gak sabar nih, karena biasanya kalau yang mengikuti geografi nih, terutama yang ada atau yang mau ikut jurusan geografi di UGM, di UI, ataupun jurusan geodesi yang ada di ITB, ataupun di kampus-kampus lainnya, ini biasanya ikutnya ke golongan saintek. Tapi ada juga nih geografi yang masuk ke golongan IPS atau soshum. Seperti di mana Kak? Seperti misalkan ada di UNJ, di Universitas Negeri Malang, di UNY, di UNES, dan beberapa kampus lainnya ini masih memasukkan geografi ke dalam kelompok-kelompok kelas soshum. Nah, oke, sobat belajar, ini udah ada 3 orang nih yang bergabung. Kita tunggu lagi ya, setengah menit lagi. Nah, masih menunggu setengah menit untuk kira-kira siapa lagi ya yang mau bergabung. Nah, oke, sobat belajar. Nah, tadi kita udah bahas tentang apa? Masih ingat? Tentang si geografi.
Yang ada masuk IPS sama masuk IPA, betul banget. Nah, di sini Sobat Belajar, kalau si penginderaan jauh, biasanya dia masuk ke kelompok golongan teknik sipil ataupun IPA Sobat Belajar. Kenapa sih? Karena memang ilmu-ilmu ini banyak sekali digunakan dalam hal-hal tersebut Sobat Belajar, untuk pembangunan, untuk perencanaan, dan lain-lain. Jadi seru banget ya. Nah, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, ini kita udah ada bertiga nih. Nah, nggak usah nunggu lama-lama lagi ya. Kita langsung mulai gamesnya. Gimana? Kalian sudah siap? Oke, sudah siap ternyata. Kalau sudah siap, ini dia soal yang pertama. Negara manakah yang cocok untuk dipetakan dengan proyeksi konikal? Nah, ayo Sobat Belajar, silahkan untuk dijawab. Nah, satu orang menjawab Belanda, bagaimanakah dengan dua orang lagi? Apakah Bolivia, atau Gabon, ataukah Belanda, atau malah Greenland, atau malah Rusia? Nah, ayo silahkan dua orang lagi ini untuk menjawab. Waktu menjawab kalian tinggal 30 detik lagi nih, karena waktu terus berjalan. Oke, dua orang menjawab Greenland. Nah, di sini ya Sobat Belajar, seru banget nih. Oke, kalau kayak gini langsung kita cek aja ya, jawabannya kira-kira yang benar apa nih? Oke, Sobat Belajar, langsung aja diperlihatkan. Jawaban yang betul adalah Belanda. Nah, kenapa Belanda, Kak? Karena, yuk kita cek bagaimanakah pembahasannya. Oke, kita kembali lagi ke bahan paparan kita. Di mana tadi dikatakan yaitu ada proyeksi dengan nama proyeksi konika. Nah, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, kalau yang kita tahu macam-macam proyeksi itu ada 3 ya. Nah, di sini ada proyeksi azimut atau azimutal, ada proyeksi kerucut, dan juga ada proyeksi silinder. Nah, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, dari ketiga proyeksi ini nggak kita temuin kata konikal ya. Nah, kata konikal itu apa Sobat Belajar? Kata konikal itu merupakan salah satu perwakilan atau nama lain dari si proyeksi kerucut ini Sobat Belajar. Nah, ini dia si proyeksi kerucut. Tugasnya apa sih dari proyeksi kerucut ini? Proyeksi kerucut ini punya tugas untuk membantu memetakan wilayah-wilayah yang ada di bumi pada bagian lintang sedang. Oke, di sini ya, kata kuncinya pada bagian lintang sedang. Nah, kalau garis lintang itu kan ada dari 0 hingga 90 derajat ya. Nah, lintang sedang itu kalau kita ambil dari sini kira-kira berapa? Di titik antara 30 derajat hingga 60 derajat. Ini baik lintang utara maupun lintang selatan. Bagaimana dengan si azimut, Kak? Nah, kalau si azimut ini, Sobat Belajar, dia untuk memetakan wilayah-wilayah yang berada di titik azimut atau berada di kutub, baik itu kutub utara maupun di kutub selatan. Nah, beginilah penampakannya saat kita taruh dia dalam posisi yang normal, ataupun lurus atau transversal, dan juga miring. Dia berada di titik yang tinggi lintangnya, artinya dia akan memetakan di wilayah sekitar 60 derajat hingga 90 derajat lintang, baik itu lintang utara maupun di lintang selatan. Kemudian yang ketiga ini adalah silinder. Nah, kalau silinder ini Sobat Belajar, karena bentuknya yang silinder atau seperti tabung, dia akan paling tepat digunakan di wilayah yang mana Sobat Belajar? Wilayah Khatulistiwa, betul banget. Ini Khatulistiwa. Nah, di wilayah Khatulistiwa ini Sobat Belajar paling tepat menggunakan proyeksi silinder. Kenapa, Kak? Kok ada peruntukannya? Karena dengan menggunakan proyeksi dari azimut, kerucut atau konikal ini, dan juga silinder, kita akan mengurangi yang namanya distorsi pada peta. Apa itu, Kak, distorsi pada peta? Distorsi pada peta adalah sebuah cara untuk mengurangi kesalahan yang terjadi pada proses pembuatan peta, Sobat Belajar. Nah, jadi saat kita membuat peta, ini bentuknya harus sama.
panjangnya harus sama, jaraknya harus sama, dan juga luasnya harus sama dengan yang aslinya, walaupun dibedakannya ini dengan menggunakan skala. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, coba deh kita lihat ke berbagai negara tadi. Nah, satu-satunya negara yang berada di titik lintang sedang ini adalah negara Belanda, yaitu berada di titik berapakah dia? Belanda ini berada di titik lintang ini dia. 50 derajat lintang utara hingga 53 derajat lintang utara dan 3 derajat bujur timur hingga 7 derajat bujur timur. Artinya dia ada di lintang sedang dan otomatis dia paling cocok menggunakan proyeksi azimut, maksud saya adalah proyeksi konikal atau proyeksi kerucut. Nah, gitu ya sobat belajar, berbeda dengan negara-negara lainnya. Nah, kalau Greenland gimana sobat belajar? Nah, kalau Greenland ini kan titiknya ada di sini ya. Dia hampir mendekati ke 90 derajat atau sekitar 80 derajat letaknya. Otomatis dia berada di lintang tinggi. Kalau dia ada di lintang tinggi, berarti Greenland paling cocok menggunakan proyeksi azimut. Oke, gitu ya sobat belajar. Nah, mudah kan untuk mengerti si soal-soal ini. Jadi, jangan lewatkan nih tentang si proyeksi ini. Karena terkadang kita akan mengalami kebingungan saat kita mempunyai istilah yang berbeda. Kayak misalkan tadi ada kerucut dan juga konikal. Itu kan berbeda kan ya? Nah, ini dia soal yang pertama. Bolehkah kita lanjut ke soal yang nomor 2? Oke, boleh ya sobat belajar. Yuk kita balik lagi ke AHA slide-nya sobat belajar. Oke, di sini kita akan buka ke AHA slide-nya. Nah, yang salah nggak apa-apa, kita masih ada kesempatan selanjutnya. Oke, akan kita coba untuk soal selanjutnya. Nah, di sini sobat belajar, ini dia soalnya. Karin dibacain ya tentang soalnya. Jarak titik A ke B pada peta 1 berskala 1:20.000 adalah XCM. Kemudian, skala peta 1 akan diperbesar 3 kali. Pernyataan yang tepat terkait pernyataan tersebut adalah, nah kira-kira yang paling tepat yang mana nih? Apakah yang A, jarak 2 titik pada peta 2 adalah 0,6x? Atau yang B, informasi yang ditampilkan pada peta 2 lebih detail? Atau yang C, penyebut skala pada peta 2 lebih besar dibandingkan peta 1? Atau yang D, ini udah ada satu orang yang menjawab D, yaitu jarak sebenarnya kedua titik pada peta bertambah panjang. Atau yang E nih, peta 2 mengalami distorsi yang besar karena adanya perubahan. Oke, di sini 2 orang menjawab yang D, dan 1 orang menjawab penyebut skala pada peta 2 lebih besar dibandingkan pada peta 1. Oke, sobat belajar semua yang ada di rumah sudah siap ya untuk kita bahas ya di sini ya. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, ternyata jawaban yang paling tepat adalah yang B sobat belajar, yaitu informasi yang ditampilkan pada peta akan lebih detail. Kenapa Kak kok bisa begitu gitu ya? Nah, di sini kita akan bahas. Kita punya peta yang skalanya 1:20.000. Kemudian, peta tersebut akan kita perbesar 3 kali lipat. Otomatis, kalau petanya semakin besar, skalanya, penyebutnya akan semakin kecil. Ya enggak sih? Iya kan? Karena besarannya 3 kali lipat, otomatis 1/20.000, di mana satuan penyebutnya ini akan kita bagi 3 sobat belajar. Nah, jadi kira-kira berapakah skala di peta 2? Skala di peta 2
Ini adalah sekitar 20.000 dibagi 3, 6,66 X. Nah, kalau di sini jarak 2 titik pada peta 2 adalah 0,6 X, apakah iya? Dikatakan bahwa jarak kedua titik. Padahal di sini titiknya tidak diketahui. Nah, kalau XCM artinya di sini kalau skalanya 1:20.000, 1 cm di peta artinya akan mewakili 20.000 cm jarak sebenarnya. Tapi kalau penyebutnya 6,66 X, artinya di sini adalah 6.666. Fungsi sekarang di 6.666,66 X. Lalu kita taruhlah 67. Artinya 1 cm pada peta memiliki jarak sepanjang ini Sobat Belajar. Nah artinya jarak sebenarnya itu sama. Ya nggak sih? Kalau kalian bikin peta, jarak sebenarnya sama kan? Jarak yang ada pada peta yang berubah. Jadi kalau kalian bikin peta nih, nggak mungkin kan jalanan lapangan itu ataupun jalanan kota A dan B ini akan berubah. Tapi yang berubah adalah jarak pada petanya Sobat Belajar. Kalau ini jarak sebenarnya. Nah, kalau jarak sebenarnya berarti jarak faktanya yang ada di lapangan. Apakah iya kalau kalian bikin peta, jarak sebenarnya itu adalah 10 meter, di peta kalian pun akan menjadi 5 cm misalkan. Apakah ketika peta kalian diperbesar menjadi 15 cm misalkan, apakah jalanannya juga akan diperbesar menjadi 30 meter? Enggak kan? Jalanannya tetap. Nah, jadi jarak sebenarnya kedua titik ini tetap, nggak bertambah panjang. Penyebut skala pada peta lebih besar. Apakah iya? Bahkan penyebutnya tadi telah kita cari menjadi lebih kecil. Nah, gitu ya. Dan peta 2 mengalami distorsi yang besar karena adanya perubahan. Nah, kalau distorsi kan tadi Karin dijelasin ya, bahwa distorsi itu merupakan pergeseran atau kesalahan dalam pembuatan peta. Nah, kalau petanya lebih besar, artinya kan lebih detail. Nah, kalau lebih detail, kesalahannya pun semakin sedikit. Sehingga pernyataan yang ini pun juga salah. Nah, jawaban yang paling tepat adalah, kalau ini juga salah, berarti ya ini dia. Informasi yang ditampilkan pada peta 2 akan jadi lebih detail. Kenapa sih? Karena petanya lebih besar Sobat Belajar. Otomatis kalau petanya lebih besar, keterangan-keterangan yang kita dapatkan ini akan semakin lebih jelas. Nah, gitu ya Sobat Belajar. Mudah kan untuk mengerjakan soal ini? Nah, jadi gampang banget nih. Nggak usah terburu-buru untuk menjawab soal. Yang penting kalian yakin. Nah, oke, Sobat Belajar, kita akan lanjut ya ke soal yang nomor 3. Nah, oke, ini dia soalnya Sobat Belajar. Ini adalah salah satu soal yang fenomenal yang tadi kita tampilkan ya di Instagram. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih? Apakah dari hasil citra penginderaan jauh dapat diketahui bahwa sungai yang berada di daerah gunung berbentuk kerucut? Berpola apakah? Apakah A, radial sentrifugal? Ini satu orang udah menjawab ini nih, si radial sentrifugal. Atau yang B, yaitu adalah pinit. Atau yang C, yaitu dendritik. Atau yang D, yaitu anular. Atau yang E nih, radial sentripetal. Oke, satu orang menjawab radial sentrifugal. 2 orang menjawab radial sentripetal. Wah, bisa begitu ya? Iya betul, Sobat Belajar. Karena si keduanya ini merupakan kembaran yang berbeda atau yang terbalik. Jadi yang satu bentuknya kerucut karena menuju ke satu titik, yang satu menyebar Sobat Belajar. Jadi nggak ada bedanya, hampir nggak ada. Bedanya yaitu jawaban yang paling benar adalah ini dia. Radial sentrifugal. Wah, Kak, kok radial sentrifugal ya? Yap, Sobat Belajar, jawaban yang paling tepat akan kita bahas ya di sini. Ini dia. Ada di sini. Oke, Sobat Belajar, tadi soalnya berarti kita melihat dari penginderaan jauh. Artinya, kalau dari penginderaan jauh, kita melihatnya dari sebuah peta ataupun dari sebuah foto udara. Nah, kalau dari foto udara, gambarnya itu terlihat kerucut, artinya di
situ adalah gambar dari si sentrifugal. Kenapa begitu? Karena di sini keterangannya. Kalau sentripetal itu, airnya ini berbentuk menjari. Kenapa? Karena dia menuju ke titik pusat. Jadi bentuknya kayak jari-jari gini nih sobat belajar. Tapi, kalau si anular, ini adalah aliran sungainya terdapat di daerah dom atau kubah atau cekungan yang terkikis. Jadi bentuknya biasanya kayak gini nih. Karena dibentuk dom atau cekungan, dia akan berbentuk seperti memutar. Karena akan memasuki ke dalam air, sobat belajar. Itu ya. Kemudian yang ketiga, pinet. Nah, kalau pinet ini adalah aliran sungai yang terdapat di daerah yang curam. Nah, jadi karena ketinggiannya semakin curam seperti ini, biasanya aliran yang dihasilkan akan mudah mengikis wilayah yang ada di sekitarnya, sobat belajar. Oke, kemudian pinet itu gambarnya seperti apa, Kak? Seperti ini nih, sobat belajar. Nah, ini dia gambaran dari si pinet. Karena dia berasal dari wilayah yang curam, jadi otomatis ketika ada wilayah curam yang jatuh dari atas, airnya jatuh, dia akan menyebar ke segala arah saat ada halangan-halangan ataupun rintangan. Nah, ini adalah anular, dan ini adalah sentripetal yang menuju ke sebuah kubah. Kemudian bagaimanakah dengan yang selanjutnya, yaitu radial sentrifugal? Nah, ini dia ya jawaban kita. Kenapa sentrifugal? Karena radial sentrifugal ini adalah pola aliran sungai yang terdapat di daerah gunung, sobat belajar. Jadi, bentuknya itu berbentuk seperti kerucut. Nah, ini dia sobat belajar. Jadi, kalau kalian bayangkan ada sebuah gunung, ya, kalian bayangkan sebuah gunung yang terkena hujan di pucuknya, kemudian dia akan mengalir ke segala arah seperti kerucut. Nah, mudah banget ya sobat belajar untuk dibayangkan. Jadi gampangnya seperti itu sobat belajar. Karena ada di daerah gunung, ketika terjadi hujan, menyebarlah mereka membentuk seperti kerucut. Dan ini adalah bagian dari radial sentrifugal. Oke, paham ya? Dan dapat dipahami. Dan Kak, kalau yang lainnya tuh ada apa lagi sih? Ada dendritik tadi di pilihan yang kelima ya. Dendritik itu apa? Dendritik ini pola aliran sungai yang ada di dataran rendah. Nah, karena dia ada di dataran rendah, jadi bentuknya seperti sirip-sirip daun, sobat belajar. Nah, kita lihat ya di sini ya. Kalau kita gambarkan, dia mirip sekali dengan sirip daun. Di sini dapat kita gambarkan. Nah, gampangnya seperti ini. Ini adalah dari dendritik. Kemudian yang lainnya ada apa lagi, Kak? Ada si rektangular. Nah, kalau si rektangular ini memang bentuknya yang bersiku-siku. Nah, sehingga disebut sebagai pola aliran sungai rektangular. Kemudian juga ada paralel. Yang biasanya mereka bersebelahan kayak gini nih. Nah, kemudian juga ada teribel. Nah, ini juga karena bentuknya ini sangat tertata rapih, biasanya juga ada di dataran rendah, sehingga disebut sebagai teribel. Dan oke, sobat belajar, itu dia ya, mengenai beberapa soal tentang gambaran dari pola aliran sungai. Tadi ada sentripetal, yang dia menuju ke satu arah, kemudian juga ada radial sentrifugal, yang akan membentuk kerucut, ada juga pola anular, yang mana dia memutar karena ada di sebuah dom atau cekungan, dan juga ada pinet. Yang mana si pinet ini ada di daerah yang berlereng curam. Sehingga kalau di lereng yang curam, air turun dia akan menyebar ke segala arah. Nah, kemudian juga ada teribel, ada dirange, ada paralel yang memang dia bersebelahan, biasanya karena dia memiliki wilayah dataran yang sama. Kemudian juga ada rektangular yang berbentuk siku-siku, dan juga ada dendritik yang bentuknya kayak daun. Oke, sobat belajar, gampang banget ya. Nah, kalian harus pahami juga nih mengenai si pola aliran sungai ini, apalagi kalau kita lihat dari penginderaan jauh. Nah, oke, sobat belajar, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Gimana? Sudah siap? Semoga sudah. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Ini dia. Nah, ini dia soal
selanjutnya. Kalian dibacakan lagi ya. Indonesia adalah negara maritim yang memanfaatkan SIG dalam pengelolaan lahan pantai. Ingat, pengelolaan lahan pantai. Contoh pemanfaatannya yaitu A. Mengetahui sumber daya yang ada di dasar laut. B. Memantau pencemaran air laut. C. Memantau pasang surut air laut. Oke, 2 orang telah menjawab D. Pemantauan daerah mangrove. Dan 1 lagi mengetahui pH air laut. Oke, ini 3 orang kompak sekali ya. Pemantauan daerah hutan mangrove. Nah, jawaban yang paling tepat kira-kira apa ya? Jawaban yang paling tepat adalah betul sekali, pemantauan hutan di daerah mangrove. Kenapa Kak? Kok jawabannya ini? Kalau menurut Sobat Belajar semua yang ada di rumah, apa? Karena apa ya kira-kira ya? Karena ini Sobat Belajar, ada kata kuncinya di sini, yaitu adalah pengelolaan lahan pantai. Artinya dia nggak ada di laut nih, tapi dia ada di sekitaran pantai yang punya lahan. Nah, kalau ada lahan-lahan di sekitar pantai, ini memang paling tepat untuk ditanami pohon mangrove atau dijadikan sebagai hutan mangrove. Kenapa? Karena memang fungsi dari hutan mangrove ini sangat banyak Sobat Belajar. Di antaranya untuk mencegah abrasi pantai karena kikisan air laut, untuk tempat hidup dan berkembang biaknya berbagai macam biota laut, serta memberikan oksigen dan juga banyaknya unsur-unsur hayati lainnya yang dihasilkan dari pohon mangrove itu sendiri. Seperti kayunya dapat kita manfaatkan dan lain-lain. Nah, kemudian kalau untuk mengetahui pH air laut, kenapa nggak bisa Kak? Karena yang ditanyakan memang pengelolaan lahan pantai. Begitupun dengan pasang surut air laut, pemantauan pencemaran air laut, dan juga sumber daya yang ada di dasar laut. Nah, kalau ini aku yakin pasti Sobat Belajar bisa nih untuk jawab semua soal. Kita lanjut ya Sobat Belajar ke soal yang selanjutnya. Ini dia, Karin dibacain lagi ya mengenai soalnya. Udah mulai seru nih, kalian udah mulai balapan. Model analisa SIG yang digunakan untuk mengembangkan jaringan jalur pedestrian atau pejalan kaki adalah, nah jadi mana sih dari analisa SIG yang pas banget untuk menganalisis pengembangan jaringan jalan atau pedestrian? Apakah overlay, buffering, network, digitasi, atau 3D analisis? Oke, 1 orang menjawab network, 1 orang lagi menjawab digitasi. Oke, kita tunggu ya. 1 orang lagi. Kira-kira dia menjawab apa? Dan 1 orang menjawab buffering. Nah, oke, Sobat Belajar. Nah, di sini ya kalian telah menerapkan nih. Gimana caranya aku bisa ngejawab cepet? Karena aku mau UTBK. Betul banget ya Sobat Belajar, karena nanti di UTBK kalian hanya mendapatkan waktu 75 menit untuk menghadapi soal yang begitu seabrek-abreknya. Jadi emang kalian harus gercep. Nah, di sini kira-kira jawaban yang tepat apa nih Sobat Belajar? Kita cek ya. Jawaban yang paling tepat adalah ini dia, buffering. Nah, siapa nih yang jawab benar di kata buffering Sobat Belajar? Nah, kita cek ya Sobat Belajar, apa sih maksudnya dari semua ini? Ini dia Sobat Belajar. Oke, Sobat Belajar, jadi saat kita akan menganalisis data-data SIG, kita membutuhkan beberapa model analisis. Ada overlay, ada buffering, dan juga ada network. Ada juga digitasi dan 3D analis. Apa bedanya Kak? Kalau si overlay ini, kita menggunakan penumpukan data Sobat Belajar. Jadi dari beberapa data yang kita kumpulkan akan kita tumpuk menjadi satu, kita kumpulkan. Kemudian data itu akan menyatu dan dijadikan satu, dianalisis. Menjadilah data overlay. Terus bedanya sama buffering apa Kak? Kalau buffering ini menggunakan poligon-poligon Sobat Belajar. Atau kotak-kotak. Nah, kalau kita mau bikin jalur jalan atau pedestrian, biasanya kan kita menggunakan yang namanya poligon kan? Nah, oleh karena itu paling tepat menggunakan si buffering. Terus kalau network apa Kak? Kalau network, kita menggunakan titik-titik digitasi Sobat Belajar. Nah, jadi di sini lebih ke titik-titik. Nah, kalau titik-titik biasanya untuk apa Kak? Untuk menandai, misalkan ini adalah sebuah gunung. Oh, ini adalah
sebuah rumah kepala desa. Oh, ini adalah kecamatan. Nah, ini bisa nih pakai network. Tapi kalau misalkan kayak tepi pantai, wilayah hutan mangrove, jalan-jalanan, ini lebih tepat menggunakan buffering. Tapi kalau overlay, Kak, kalau overlay misalkan kalian mau menumpuk data-data dan membuat analisis kebencanaan. Nah, ini bisa nih pakai si overlay. Terus Kak, kalau digitasi. Nah, kalau digitasi ini, Sobat Belajar, saat kita akan menitiki nih, mana sih titik-titik yang akan kita petakan ini menggunakan digitasi. Jadi ini berada di bagian pengelolaan data saat akan membuat proses data. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah analisis 3 dimensi. Nah, kalau analisis 3 dimensi, kita menjadikan data-datanya menjadi data-data 3 dimensi. Nah, gitu ya Sobat Belajar. Gampang banget kan? Oke, kita lanjut ya ke soal yang selanjutnya. Ini dia. Perbedaan antara sungai yang jernih dan sungai yang keruh. Kalau kita lihat pada penginderaan jauh. Nah, ini kita lihat berdasarkan apa ya? Apakah rona dan warna, atau bentuk dan ukuran, atau pola dan warna, atau asosiasi dan tekstur, atau tekstur dan juga bayangan. Nah, nih bayangin Sobat Belajar, kalau kalian melihat dari jarak yang jauh nih, atau kalian lagi naik pesawat atau naik balon udara, atau kalian lihat peta, kalian mau ngebedain nih, oh ini nih sungai yang jernih nih, oh ini sungainya yang keruh nih. Kalian ngebedainnya berdasarkan apa sih? Rona, warna, bentuk, oke, sudah ada 2 orang yang menjawab. Satu menjawab rona dan warna, satu lagi menjawab pola dan warna. Nah, 1 orang lagi nih. Ayo, segera dijawab ya. Oke, 1 orang lagi udah menjawab, yaitu rona dan warna. Nah, jawaban yang benar apa ya kira-kira? Jawaban yang paling tepat adalah ini dia, rona dan warna. Oke, Sobat Belajar semua yang ada di rumah. Nih, kita akan bahas ya mengenai si unsur-unsur dari penginderaan jauh. Ada beberapa unsur yang gampang banget untuk kita hafalkan. Dan kalau kita lihat, si unsur ini masuk ke dalam unsur interpretasi peta. Nah, di sini ada rona dan warna, ukuran bentuk dan tekstur, pola tinggi dan bayangan, situs dan asosiasi. Ini menjadi satu menjadi unsur-unsur interpretasi. Kalau semakin ke bawah, ini artinya semakin rumit kita untuk dapat menginterpretasikan datanya Sobat Belajar. Nah, kalau unsur dasarnya ini memang ada atau unsur primer, yang paling mudah kita lihat yaitu melalui rona dan warnanya. Jadi kalau kita ngelihat dari rona sama warnanya aja udah kelihatan nih, oh ini beda nih, ini sungainya jernih, ini sungainya tidak jernih atau keruh. Nah, ini bisa kita lihat. Berarti tadi termasuk dalam unsur dasar atau tingkat kerumitan yang paling mudah. Tapi kalau kita berada di susunan keruangan rona yang di bawahnya, meliputi kelas sekunder, tersier, dan yang lebih tinggi, seperti ukuran, besar atau kecil, kemudian dari bentuknya segitiga kah, segi 4 kah, atau 5 kah, atau teksturnya, kasar atau halus atau sedang, polanya seperti adanya pola dari pemukiman, kemudian juga pola yang lainnya, dan juga tinggi, serta bayangannya. Nah, tinggi dan bayangan ini juga saling terkonek Sobat Belajar. Semakin tinggi, otomatis bayangannya semakin panjang. Kemudian juga dari situs dan asosiasi, yaitu tempat-tempat yang berada dan berkaitan di sekitarnya. Ini akan membantu untuk menginterpretasikan unsur-unsur dari sebuah data atau citra. Oke, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, kita lanjut ya ke soal yang selanjutnya. Ini dia soal selanjutnya. Ini dia. Pada peta berikut, yang paling tepat diolah menggunakan SIG Sobat Belajar. Nah, yang mana ya? Terutama untuk lokasi tempat pembuangan akhir atau TPA. Apakah yang A, peta tanah, peta penggunaan lahan, peta komoditas, serta pertanian? Ataukah B, peta penggunaan lahan, peta jaringan, peta sungai, peta jaringan jalan? Atau yang C, peta jaringan transportasi, industri, tanah, bentuk lahan, topografi, persebaran etnik dan juga peta, atau pusat pertumbuhan, peta tanah, dan peta penggunaan lahan, dan sebagainya. Nah, di sini udah ada 2 orang yang menjawab nih. Satu yang B, satu lagi yang
D. Oke, kita tunggu nih satu lagi. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana ya? Oke, satu orang lagi menjawab yang A. Nah, waktu untuk menjawab kalian emang udah habis nih Sobat Belajar. Yaitu tadi selama kurang lebih 50 detik. Nah, kalau di sini kita lihat jawaban yang paling tepat adalah yang B. Yaitu peta penggunaan lahan, peta jaringan sungai, peta jaringan jalan. Karena apa? Berkaitan dengan tempat pembuangan akhir. Harus jauh dari sungai supaya nggak mudah terjadi banjir. Harus tahu wilayah yang di sekitarnya itu digunakan untuk apa? Apakah untuk pemukiman, atau untuk transportasi, atau untuk jalanan umum, atau untuk hutan. Dan harus tahu peta jaringan jalannya Sobat Belajar. Untuk apa? Untuk memudahkan transportasi. Jadi kalau kita mau ke tempat pembuangan akhir, nggak usah jauh-jauh, langsung aja. Oh, ini tempatnya di sini. Aksesibilitasnya mudah. Oke, Sobat Belajar, selamat untuk satu orang yang berhasil menjawab. Dan kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Ternyata soalnya udah habis nih Sobat Belajar. Nah, thank you ya Sobat Belajar. Karena kalian sudah berhasil nih untuk menjawab seluruh soalnya. Gimana sensasinya? Oke, nah wah, love juga nih untuk kalian nih. Dan juga berbahagia. Karena tadi kalian telah menjawab nih soal-soalnya dengan hebat-hebat banget. Dan udah semangat menjawabnya. Bahkan cepet banget ngejawabnya. Kak Rindi bangga nih sama kalian. Nah, di sini juga selain itu, Kak Rindi mau ngenalin lagi nih sama salah satu jurusan yang keren banget. Keren lagi, kenapa? Karena ini terkhusus nih kalau kamu suka dengan pemetaan dan juga matematika, Sobat Belajar. Apa sih, Kak? Nah, apa ya kira-kira? Di sini, Kak Rindi mau bahas tentang ini dia, Sobat Belajar. Nah, kalau kamu suka sama pemetaan dan juga matematika, yuk kita kenalin ke jurusan geodesi. Oke, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, Kak Rindi mau nanya nih. Kalian pernah nggak ngeliat di pinggir jalan atau di gedung-gedung yang lagi pembangunan, ada orang nih yang menggunakan alat kayak gini? Ini nama alatnya teodolit ya. Ini namanya rambu ukur dan ini adalah yang megang datanya. Nah, Sobat Belajar, kira-kira orang ini lagi apa ya? Apakah dia lagi syuting atau lagi ngapain nih kira-kira? Nah, Sobat Belajar, alat inilah yang dinamakan dengan mereka sedang melakukan pemetaan dalam hal menggunakan teodolit. Teodolit kok bisa Kak? Emang mereka ini ngapain sih? Mereka akan memastikan ketinggiannya berapa, tempat itu apa, bagaimanakah elevasinya, bagaimanakah kecocokan ruangnya, menggunakan si alat teodolit ini Sobat Belajar. Dan teodolit ini harganya nggak main-main loh Sobat Belajar. Harganya puluhan juta, bahkan hampir 100 juta, yaitu berada pada kisaran 60 atau 40 hingga 80 juta rupiah. Padahal cuma alat kayak gini ya. Dan alat ini, si teodolit ini, dilengkapi dengan ini dia Sobat Belajar. Yang kayak penggaris panjang ini ya. Nah itu apa sih? Ini adalah rambu ukurnya Sobat Belajar. Yang untuk mengetahui nih, oh titiknya ada di berapa sih? Nah kalau titiknya ada di sekitar misalkan 17, ini artinya apa? Oh artinya jaraknya bisa kita perhitungkan nih dari jarak tersebut. Dan di sini menggunakan buku ukur, ini untuk apa? Untuk mengetahui data-datanya Sobat Belajar. Nah, kalau kalian pernah melihat ini, artinya kalian lagi melihat yang namanya surveyor. Nah, karena jurusan geodesi ini biasanya mereka akan menjadi surveyor pemetaan Sobat Belajar. Dan keren banget ya, kita kenalan yuk sama si geodesi ini. Nah, kalau kalian nih mau membangun yang namanya konstruksi, itu pasti kalian butuh yang namanya si geodesi ini. Mau bikin pertambangan, pasti butuhin geodesi. Mau memetakan wilayah, pasti juga butuh geodesi Sobat Belajar. Begitupun kalau kalian mau menata ruang, pasti kalian juga butuh geodesi. Kenapa? Karena memang geodesi ini penting Sobat Belajar untuk memastikan apakah tempat tersebut cocok atau enggak. Nah, bisa-bisa nih kalau ada kesalahan, tempatnya akan jadi rusak deh. Misalkan apa? Yang pertama, kalau kita lihat dari bangunan ini.
saat kita membuat bangunan, kita harus memastikan nih, tempatnya cocok nggak ya? Nah, ini dengan bantuan apa? Dengan bantuan si ilmu geodesi. Kalau nggak cocok, bisa-bisa belum selesai ngebangun, udah roboh deh bangunannya. Maka dari itu, yuk kenali lebih dalam lagi tentang si jurusan geodesi ini. Nah, oke, sobat belajar, ini baru kita kenalan ya. Ada kampus apa aja sih, Kak, yang ada jurusan geodesinya? Nah, ternyata sobat belajar, ada kampus-kampus keren nih. Kak Rindi sediakan ada 7 kampus terbaik untuk jurusan geodesi sobat belajar. Nah, ini ya kampus-kampus terbaik yang ada jurusan geodesinya. Yang pertama ada ITB sobat belajar. Institut Teknologi Bandung. Dia emang terkenal banget nih sobat belajar tentang geodesinya yang keren banget. Nah, kemudian yang kedua ada Universitas Gadjah Mada. Nah, siapa nih yang mau ke UGM? Mudah-mudahan kesampaian ya. Ternyata geodesi UGM juga keren banget nih sobat belajar. Ditambah lagi yang ketiga ada Undip atau Universitas Diponegoro yang terletak di Jawa Tengah ini. Dia juga punya jurusan geodesi yang keren banget. Kemudian juga ada ITS atau Institut Teknologi 10 November yang ada di Surabaya ini. Dan ada juga Institut Teknologi Padang, Nasional Malang, dan juga Nasional Bandung. Dan tentunya ketujuh ini mereka semuanya berada di jurusan Saintek atau IPA. Jadi kalau kamu mau masuk ke jurusan geodesi, kamu boleh banget ngambil campuran ataupun langsung ke Sainteknya gitu ya sobat belajar. Oke, ini baru kita kenalan sama kampusnya yang keren-keren banget, sama tugasnya yang keren-keren banget dari konstruksi bangunan, dari tata ruang dan lain-lain. Apalagi sih sobat belajar? Kita lihat nih dari yang selanjutnya, prospek kerjanya sobat belajar. Kita lihat ya di sini prospek kerjanya ada di bagian pemerintahan. Kalian bisa kerja di BIG, Badan Informasi Geospasial. Di sini kalian bisa bikin-bikin peta, kalian ngambil data, kalian mengolah datanya dan mempublikasikan data-data kalian. Nah, keren banget kan? Apalagi kalau kalian bisa mengaplikasikan ilmunya ke dalam hal-hal yang bermanfaat kayak gini dan berguna bagi orang banyak, bahkan seluruh dunia. Wah, keren banget nih. Juga ada pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Karena apa? Karena memang tata ruang paling penting mereka bisa bikin peta. Kok bisa, Kak? Nah, kalau tata ruang, kalau kita mau nata ruangnya, kita harus lihat dulu kan, seberapa sih kapasitas keruangan ini? Untuk melihat itu, nggak mungkin kita datang ke satu tempat terus kita langsung lihat ke wilayahnya yang seluas apa. Pastinya kita membutuhkan peta. Nah, peta ini didapatkan dari salah satunya dengan mengambil jurusan geodesi. Yang ketiga, pada Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Nah, otomatis ini apalagi untuk wilayah-wilayah yang berada di paling depan dari Indonesia, yang langsung berbatasan dengan negara asing. Ini harus kita pastikan ya, titik yang tepatnya ada di mana. Dan jurusan geodesi ini tahu di manakah titik yang tepat untuk memetakan, untuk menentukan sebuah wilayah. Kemudian ada dari 8, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional. Ini juga pasti mereka butuh jurusan geodesi untuk pemetaan. Kemudian juga Kementerian PUPR. Pasti ya, Kementerian PUPR karena langsung berkaitan dengan pembangunan. Kemudian ada bidang akademisi dan penelitian. Juga kalau kalian nih suka banget dengan penelitian, bisa banget nih. Industri swasta seperti di PT-PT dalam hal konstruksi dan lain-lain, ini juga bisa kontraktor bangunan, konstruksi jalan dan jembatan. Jadi banyak banget ya sobat belajar yang bisa diambil dari ilmu geodesi ini. Nah, Kak Rindi juga sajikan nih gambarnya nih. Ada gambar orang yang megang pulpen sambil nyediain peta. Ini adalah salah satu contoh orang yang lagi ada di Kementerian Keuangan ataupun PUPR. Dia mau ngerencanain gimana sih ngebangun keruangan atau membangun jalan yang paling tepat untuk digunakan oleh masyarakat. Nah, ini salah satu contohnya. Terus ada apa lagi? Ada yang lagi ngukur nih konstruksi bangunan. Udah tepat belum ya? Miring nggak ya gedungnya? Nah, ini juga bisa nih dilihat dengan ini. Kemudian yang selanjutnya ada perempuan nih ya, yang lagi
ngecek konstruksi bangunan juga, begitupun di pertambangan. Jadi memang jurusan geodesi ini merupakan salah satu prospek yang menjanjikan sobat belajar. Bahkan banyak sekali dari jurusan geodesi yang mayoritas telah masuk ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang Kak Rindi sajikan di sini. Oke, sobat belajar semua yang ada di rumah, itu dia ya pembahasan kita. Mulai dari penginderaan jauh yang kita bahas di awal sampai ke jurusan geodesi yang emang keren banget dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan juga yang gak kalah penting yaitu mengenai si TKA campuran. Nah gimana? Kamu makin siap gak nih? Dan udah makin jelas gak nih mau menuju kemana? Aku mau pilih saintek aja, soshum aja, atau campuran sekalian ya, biar aku sekalian mikir nih. Nah, jangan ragu-ragu ya sobat belajar, tentukan pilihan kamu nih dari sekarang dan pastikan kalau kamu telah memilih jurusan yang benar. Kampus manapun yang akan kamu datangi, pastikan itu kampus yang terbaik buat kamu untuk melanjutkan pendidikan kamu. Karena langkah kamu sekarang akan menentukan langkah kamu 5, 10 bahkan untuk masa depan kamu seumur hidup kamu. Jadi pasti ini langkah awal kamu telah benar untuk melihat bagaimanakah prospek ke depan kamu. So rencanakan ya sobat belajar dari sekarang dengan baik. Dan Karin didoakan semoga kalian semua bisa mendapatkan kampus impian kalian melalui proses UTBK ini. Gimana? Sudah siap ya untuk mengikuti UTBK? Semoga sudah. Dan Karin didoakan semoga cita-cita kalian tercapai. Tetap semangat untuk belajar karena kalian generasi hebatnya Indonesia. Dan apalagi karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.